Ya, selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang garis dan sudut. Namun sebelumnya Bapak mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir saat ini? Oke, Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, hari ini Bapak akan menerangkan tentang materi garis dan sudut. Oke. Setelah ini kalian akan paham apa itu garis dan sudut. Materi ini akan Bapak bahas tentang pengertian garis dan sudut. Oke, sebelum dimulai, apakah ada yang tahu apakah itu garis dan apakah itu sudut? Oke, anak-anak, pengertian dari garis adalah garis adalah terbentuk karena adanya dua titik atau lebih. Jika disambungkan, maka akan membentuk sebuah garis. Kita namakan garis A dan B. Ya, jadi garis itu terbentuk karena adanya dua titik atau lebih, dan jika disambungkan itu akan membentuk sebuah garis. Kemudian apa yang dinamakan dengan sudut? Ya. Sudut itu terjadi karena ada satu titik pangkal. Ya, ingat, sudut itu terjadi karena ada satu titik pangkal. Misalnya seperti begini. Di sini ada titik A. Kemudian kita tarik, di sini ada titik B. Garis ini berpangkal di titik A. Nah, Bapak tarik lagi sebuah garis, kita buat garis C, ya. Dan garis AC itu berpangkal di titik A. Maka yang dinamakan sudut adalah ini, ya. Ini adalah garis sudut A, ya. Jadi terjadinya sudut itu karena adanya titik pangkal. Garis A, garis AB berpangkal di A, garis AC berpangkal di A. Inilah yang dinamakan sudut. Kemudian sudut itu bisa dinamakan oleh satu huruf dan tiga huruf, ya. Oleh satu huruf, oleh satu huruf ini dinamakan dengan sudut A, ya. Dinamakan sudut A. Dengan tiga huruf, ini dinamakan sudut C A B, atau bisa dibalik B A C. Jadi huruf yang di tengah ini adalah sudut A. Besarnya sudut bisa ditentukan oleh garis busur, ya. Jadi kalian harus mempunyai garis yang berbentuk busur, ya. Nah, sekarang kita yang kedua tentang kedudukan dua garis. Apa itu kedudukan dua garis? Kita lihat nih. Dua garis yang sejajar. Oke. Yang warna merah kita namakan garis M. Yang biru kita namakan garis N. Nah, ini adalah dua garis sejajar, ya. Dimana jika disambungkan sampai tak terhingga, ini adalah tidak akan pernah bertemu.
Jadi ini adalah kedudukan dua garis yang sejajar, atau gradiennya yang miring juga seperti begini, biru dan hitam ya. Ini garis M dan ini garis N ya. Jadi tingkat kemiringan gradiennya itu sama. Jika diteruskan sampai tak terhingga ukurannya, tetap ini tidak akan bertemu gitu ya. Ini adalah kedudukan dua garis M dan garis N. Kemudian ada garis berpotongan. Nah, misalnya seperti begini, garis berpotongan. Garis berpotongan ini terjadi bertemu di dalam satu titik di sini ya. Oke. Ini garis P misalnya, dan ini garis Q. Nah, itu adalah garis yang berpotongan. Kemudian ada garis berpotongan tegak lurus. Ini garis berpotongan tegak lurus. Oke. Kita namakan ini juga garis P lagi misalnya. Yang ini garis C. Nah, ciri-ciri dari garis berpotongan tegak lurus itu sudutnya adalah tegak lurus, siku-siku sudutnya 90 derajat. Ini adalah garis berpotongan. Nah, ini kalau dinotasikan simbolnya M ya. M sejajar dengan N ya. M sejajar dengan N. Kemudian ini simbolnya adalah P tegak lurus dengan garis Q. Ini salah satu kedudukan dua garis. Nanti kita akan bahas tentang garis-garis yang lainnya dan ukuran-ukuran sudut yang harus kalian ketahui. Dan satu lagi, lihat kita garis berimpit namanya ya ini. Garis berimpit ini yang merah garis M, yang biru garis N. Berimpit ya, garis M dan N. Jadi menyatu ya. Nah, ini dinamakan garis berimpit. Tadi sudah kita pelajari tentang pengertian garis dan sudut. Kemudian kalian juga sudah mencontohkan jenis-jenis sudut lainnya. Nah, sekarang yang terakhir yang akan kita bahas di materi garis dan sudut adalah jenis-jenis sudut. Kita lihat nih di papan tulis jenis-jenis sudut. Ada nama sudutnya, kemudian besar sudutnya berapa nanti, kemudian bentuk sudutnya. Lihat yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudutnya 90 derajat atau lebih dari 90 derajat itu bukan dinamakan sudut lancip. Nah, bentuk sudutnya kira-kira seperti begini ya. Nah, ini dinamakan sudut lancip. Besaran sudut lancipnya ini kurang dari 90 dan bisa ditentukan oleh penggaris busur ya. Kedua adalah sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku sudah kita ketahui semuanya ya, anak-anak pasti kalian akan tahu apa itu sudut siku-siku. Yang besarannya itu 90 derajat. Jadi tidak kurang dari 90 derajat
derajat ataupun tidak lebih dari 90 derajat. Nah, contoh gambarnya begini gitu. Nah, ini adalah sudut siku-siku yang besarannya adalah 90 derajat. Kemudian yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul itu pasti akan lebih besar dari 90 derajat dan tidak mungkin lebih besar dari 180 derajat. Jadi kurang dari 180 derajat. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah sudut tumpul ya. Sudut tumpul sini, ini sudutnya. Nah, ini adalah sudut di mana sudutnya itu lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180. Kemudian yang keempat adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus besarannya pasti 180 derajat gitu ya. Ini adalah garis lurus nih, anak-anak. Ini garis lurus. Nah, besaran sudutnya adalah ini 180 derajat. Tidak mungkin kurang dan tidak mungkin juga lebih. Yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks itu besarannya lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Ini gambarnya. Ini lebih besar dari 180 derajat. Jadi sudut refleks itu bisa juga kebalikannya dari sudut tumpul, tuh ya, atau sudut siku-siku dan sudut lancip. Nah, sampai di sini mungkin anak-anak akan tahu ya. Jadi silahkan kalian pahami dulu tentang nama-nama sudut. Nah, nanti untuk ke pola perhitungan bagaimana menentukan sudutnya gitu ya, itu akan lebih mudah lagi. Yang kalian harus ingat dan diketahui besaran sudutnya ini dulu ya, jenis-jenis sudutnya kalian harus memahami dulu gitu ya. Nanti kalian bisa menentukan berapa besaran sudut pada soal-soal yang akan kita latihkan nanti. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang telah dibagikan gitu ya. Nah, ada satu kesimpulan di mana di LKPD itu adalah semua jawabannya mengenai garis dan sudut. Dan Bapak akan membahas tentang salah satu dari soal di LKPD sehingga kalian bisa lebih paham. Di sini ada satu contoh soal. Tentukan besar sudut berikut dan tentukan mana yang termasuk sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut refleks. Sini ada soalnya. Yang pertama adalah setengah dari sudut siku-siku. Kemudian yang kedua 2/3 dari sudut lurus dan 1/4 dari sudut refleks. Lihat, setengah dari sudut siku-siku. Kita tulis lagi setengah. Sudut siku-sikunya berapa? Sudut sikunya adalah 90 derajat. Yang namanya siku-siku adalah 90 derajat. Kita coret ini dapat 45. 1 kali 45 sama dengan 45 derajat. Maka setengah dari sudut siku-siku akan membentuk sudut lancip. Nah, yang kedua adalah soal 2/3 sudut lurus. Kita tulis lagi 2/3 dari garis lurus. Garis lurus tadi sudah dipelajari ya. Besaran garis lurus itu berapa? Tidak lebih dari 180 derajat. Jadi 180 derajat ya. Kita coret ini. Coret ini dapat 60 ya. Sama dengan 120 derajat. Maka akan membentuk sudut tumpul ya. Jenis sudut tumpulnya seperti apa nanti kalian lebih pahami lagi dan lihat gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah
1/1/4 dari sudut refleks. Nah, ini ada pecahan campuran 1/1/4. Kita buat dulu pecahannya. 1/1/4 dari sudut refleks. Nah, sudut refleks kalian sudah tahu seperti apa ya. Tadi sudah dibahas. Di sini adalah pecahan campuran 1/1/4. Kita buka satu pecahan dulu. 1/1/4 itu adalah 1 dikali 4 ditambah 1. 4 tambah 1 5. Jadi 5/4 dikali 180 besarannya ya. Dapat 45. 45 kali 4 kan 180. Nah, 5 dikali 45 dapat 225 derajat. Maka ini adalah sudut refleks ya. Nah, sampai di sini anak-anak paham, dan besok kita akan pelajari tentang materi yang lain mengenai segi 4 dan segitiga. Semoga kalian paham, dan kalau tidak paham kalian boleh bertanya secara langsung kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.